Dunia berputar pada poros yang pasti. Dalam ruang dan waktu, pengetahuan tumbuh dan berkembang. Ilmu, teknologi, dan seni menjelma menjadi kunci untuk jaminan pelita pada masa yang akan datang. Mencari pada proses meneliti adalah awal pergerakan dalam guratan teknologi dan seni. Maka, transformasi digital adalah perjalanan menuju perubahan. Bila aksara dibahasakan dalam angka, maka membangun bentuk adalah cara mencapai tujuan bersama. Saat ini, layar merupakan jendela dunia. Maka dari berbagai evolusi pendidikan, terbentuklah kami, Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB atau Ditbangdik. Bersinergi dengan visi dan misi ITB, kami diberi mandat dalam penyusunan kebijakan, perancangan, pembangunan teknologi, dan konten pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan 4.0. Bersama-sama dengan kami menjalankan apa yang sedang dibutuhkan, diharuskan, dan dimimpikan untuk dunia pendidikan masa depan. Dalam mencapai tujuan bersama, Ditbangdik terdiri dari 3 bagian: Subdit Perancangan Konten dan Teknologi Pendidikan, Subdit Pembangunan Konten dan Teknologi Pendidikan, dan Sekretariat. Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB memiliki visi mewujudkan pendidikan ITB 4.0. Kami memiliki 5 misi. Yang pertama, membangun konektivitas proses pembelajaran bagi sivitas akademika sehingga bersifat borderless. Yang kedua, merancang dan membangun konten dan teknologi pendidikan yang menguatkan kemampuan mahasiswa dalam hard skill dan soft skill. Yang ketiga, mendukung unit lain di ITB untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, mampu melakukan transformasi digital untuk internal unit kerja dan mendukung transformasi digital seluruh ITB. Dan yang kelima, melaksanakan kajian kebijakan yang mendukung implementasi teknologi dan konten pendidikan mutakhir. Guna melakukan percepatan untuk mencapai tujuan, Ditbangdik mendukung penuh dalam pengembangan pendidikan ITB dengan fasilitas terbaik kami. Ragam konten dan aktivitas pembelajaran merupakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Maka dari itu, inilah saatnya berkolaborasi bersama dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan membahagiakan bersama kami, Direktorat Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Bandung. Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa baru di ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Alia Kusuma. Sehari-harinya saya dosen di Teknik Biomedis. Teknik Biomedis itu di STI. Nah, tapi hari ini saya mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat Perancangan Teknologi dan Konten Pendidikan. Nah, hari ini apa sih acaranya? Pagi-pagi terima kasih ya sudah bangun datang. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya EduNext.
apa itu EduNext? Pertama-tama akan dikenalkan pembukaan oleh Pak Yusef sebagai Kepala Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB. Nah, adik-adik, selamat datang di Institut Teknologi Bandung. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan LMS atau Wahana Ajar Bauran EduNext. Nah, sebelum kita melihat bagaimana EduNext dapat bermanfaat untuk proses pendidikan kita, mari kita lihat aspek ideologis filosofisnya dulu. Nah, jadi secara garis besar, ITB ini mulai tahun lalu ya akan mencoba menerapkan paradigma pendidikan 4.0 atau untuk terkait sistem itu kita ingin mengarah kepada Smart Educational System. Smart Educational System itu seperti ini. Jadi ini pembelajar atau learner, kemudian kami para dosen adalah instructor atau educator lebih cocoknya, dan nanti ada pihak-pihak lain di sini yang membantu ya. Dan posisi kami sekarang ini sebenarnya ada di sini, Direktorat Pengembangan Pendidikan atau Ditbangdik. Nah, kami memberikan layanan berupa LMS atau Wahana Ajar Bauran ya, WAB EduNext, untuk mudahnya kita sebut sebagai EduNext. Nah, kita secara keseluruhan EduNext ini sebenarnya hanya sebuah interface modul saja. Nah, jadi nanti adik-adik ini ya belajar berproses selama beberapa tahun di sini, dan setelah sekian tahun, 4 tahun, kalau bisa kurang dari 4 tahun ya, nanti adik-adik lebih hebat dari aspek ruhaniyahnya maupun jasmaniyahnya. Memang kita tidak terlalu menekankan kepada jasmaniyah ya, mungkin satu-satunya yang terkait dengan pendidikan jasmaniyah yang formal adalah mata kuliah olahraga. Nah, jasmaninya nanti setelahnya kalian harus menjaganya selalu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa pembelajaran bukan hanya hard skill ya, tetapi ada soft skill-nya. Nah, kalian aktiflah di salah satu atau beberapa unit kegiatan mahasiswa. Di sana ada macam-macam kegiatan olahraga, kemudian ada seni tari dan lain-lain ya, yang membuat fisik kalian juga selalu terjaga kesamaptaannya dengan baik. Nah, yang paling utama pasti ITB akan fokus pada aspek ruhaniyahnya. Dalam hal ini dari sisi pengetahuannya, keilmuannya, kecakapannya, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah kebijaksanaannya dalam bertindak, dalam tingkah lakunya, dan akhlaknya. Nah, itu yang sangat kita harapkan, bahwa kalian selama berproses di ITB ini menjadi manusia Indonesia seutuhnya ya, insan kamil, manusia yang luar biasa. Nah, itu yang kami harapkan kalian berproses di dalam sistem yang ada di ITB ini, yang kita dalam-dalamnya nanti sebenarnya secara ringkas ya akan diterangkan sebagai berikut. Di sini kita memiliki visi misi yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kita mengikuti standar Sisdiknas ya, pendidikan nasional. Kemudian sekarang ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu kita ikuti semua oleh para dosen menjadi kurikulum, menjadi silabus, rencana pembelajaran semester, kemudian menjadi bahan ajar. Dan nanti kalian akan mendapatkan di dalam EduNext ini ya sebagai interface yang kalian akan pakai, dan untuk saat ini di tahun ini versi yang bisa digunakan adalah versi desktop. Semoga tahun depan kita dapat menyediakan versi mobile-nya, mobile app-nya ya, mulai dengan Android. Nah, kita bertahap karena sejak tahun lalu kita bertekad membuat sendiri supaya betul-betul sesuai dengan kebutuhan di ITB. Nah, nanti bahan ajar, macam-macam bahan ajar ini ya,
termasuk yang dari kalian, tugas dan lain-lain akan dikelola di dalam EduNext ini. Nah, nanti kalian akan punya catatan termasuk aktivitas kalian dalam EduNext ini, membaca PDF, membaca PowerPoint, membaca dokumen, menonton video, itu semuanya tercatat. Nanti ada presensi atau absensi ya yang salah kaprahnya. Presensinya nanti tergantung dosennya mengaturnya bagaimana. Apakah akan disuruh checklist saja atau suruh mengerjakan kuis misalkan ya. Nah, itu akan tercatat sehingga nanti menjadi gradebook. Kalian mengerjakan tugasnya, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, dan lain-lain, ada kuis, itu akan tercatat semua sehingga di ujung semester akan menghasilkan sebuah nilai akhir yang dikonversi menjadi nilai huruf A, AB, B, BC, dan seperti itu ya. Nah, pedagogi modul ini akan bertahap diisi dengan kecerdasan buatan, tetapi untuk saat ini lebih mengandalkan kepada kebijakan dari instrukturnya atau dosennya atau edukatornya. Nah, supporting resources ini di ITB banyak ya, macam-macam lab. Semoga nanti pandemi segera berakhir sehingga kalian bisa benar-benar masuk lab sungguhan. Ada perpustakaan, tapi yang paling banyak diakses tentu saja adalah perpustakaan digital. Nah, ini keseluruhannya membentuk sebuah sistem pendidikan yang cerdas. Nah, ini yang kita harapkan tiap tahun kita menambah aspek kecerdasannya. Yang paling utama adalah sekarang mudah-mudahan kalian dapat mengaksesnya dengan baik. Kalian pastikan dapat SSO-nya atau INA loginnya. Nanti dicoba login. Kalau ada masalah nanti ada beberapa nomor yang bisa dihubungi. Nomor care center kami, Ditbangdik ada. Kemudian kalau masalah misalkan dengan CX-nya, login CX-nya ya, nanti kalian menghubungi Ditdik, Direktorat Pendidikan. Kalau masalah login INA SSO ada bermasalah, email bermasalah, nanti dari DSTI. Dan kalau ada permasalahan yang terkait dengan EduNext, misalkan ya, tidak bisa mengupload tugas dan lain-lain, nanti hubungi nomor kami. Nah, itu saja pengantar. Yang jelas, silakan kalian mencoba-coba nanti ya EduNext-nya. Yang paling utama dari mahasiswa biasanya adalah dapat mengakses bahan ajar, kemudian dapat melakukan kuis, ujian, dan juga mengunggah tugas. Nah, kita ini baru masih kurang dari 1 tahun ya pengembangannya, jadi mohon masukan dari kalian juga. Kalian berasal dari latar belakang yang berbeda ya, dari beraneka ragam kebudayaan, aneka ragam pengalaman dan sistem pendidikan sebelumnya. Nah, nanti berikanlah masukan kepada kami agar kami dapat memberikan layanan yang lebih baik, mengingat ini kita mencoba berdikari ya, seperti kata Bung Karno, kita tidak menggunakan buatan orang lain, buatan luar negeri, agar dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Tetapi tentu saja karena ini baru bayi 1 tahun juga belum ya, jadi pasti masih banyak kekurangan di sana sini meskipun kita sudah ikhtiar yang maksimal. Jadi oleh karena itu nanti mohon masukannya, mohon pemaklumannya. Kalau ada kendala nanti kami siap di care center, ada nomor WA-nya nanti akan disampaikan, dan dengan itu kita menjalin komunikasi sehingga saling membantu satu sama lain. Demikian sambutan saya. Semoga hari-hari kalian nanti bersama ITB, bersama Ditbangdik dalam proses pembelajaran dapat meraih ilmu sebanyak-banyaknya sehingga tujuan kita semua menjadikan kalian orang-orang yang hebat jasmani dan rohaninya dapat tercapai. Terima kasih. Saya sampai di sini, saya stop screen-nya dan saya kembalikan kepada Bu Alia yang akan memberikan detailnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusef. Oke, balik ke Ibu ya adik-adik. Pertama-tama, tadi Ibu lupa nih. Ibu mau mengucapkan selamat dulu buat adik-adik. Sudah diterima di ITB. Semoga rasanya bahagia. Bahagia untuk diri sendiri, juga bahagia untuk keluarga ya. Nah,
normalnya nih kalau misalnya bukan tahun lalu, malah 2 tahun yang lalu, sekarang kita sedang berada mungkin di Sabuga atau di Aula Barat. Nah, tapi mungkin memang tahun kemarin sampai tahun sekarang kita ada keadaan spesial, masih mengalami pandemi, sehingga ini ada banyak akibat negatif, tapi juga kita sambil belajar sekarang pembelajaran secara digital. Nah, semoga nanti kita cepat bisa masuk ke kampus lagi ya. Ibu juga sudah kangen ke kampus dan adik-adik juga pasti sudah penasaran ingin menginjakan kaki di kampus ITB. Amin. Nah, tapi sementara belum, kita menginjakan kaki dulu melalui EduNext, salah satu wahana belajar yang bisa digunakan di ITB. Nah, Ibu mohon izin mengenalkan sedikit tentang EduNext itu apa sih? Dari tadi kita EduNext. Oke. Nah, ini logo EduNext, adik-adik ya. Ada gajah yang ada kacamata VR-nya, juga ada laptopnya. Jadi ini kita menggambarkan bagaimana pembelajaran ini sekarang tidak hanya secara fisik atau luring atau luar jaringan, tapi juga melalui berbagai macam media teknologi. Tadi Pak Yusef sudah cerita banyak ya tentang smart learning environment. Nah, apa itu EduNext? Nah, EduNext adalah learning management system di Institut Teknologi Bandung. Seperti kata Pak Yusef tadi, ini kreasi ITB sendiri, jadi custom kita buat berdikari dan juga sekarang sedang dipakai untuk MBKM. Jadi itu yang Kampus Merdeka, programnya Mas Menteri, dipakai untuk wahana belajar secara nasional juga. Tapi memang kita masih baru sejak 2021, sehingga kita akan selalu menerima input adik-adik. Kelebihannya tentunya dibuat sendiri, selain kita bangga ya sebagai ITB memiliki wahana belajar buatan sendiri, ini juga nanti dikembangkannya bisa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, apa sih tadi Ibu Alia bilang LMS, Learning Management System? Intinya, artinya kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di EduNext. Walaupun nanti pun sudah tidak pandemi, kita sudah pergi ke kampus, tetap saja akan banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara digital di EduNext. Jadi nanti asik kita bisa ada di kelasnya, di laboratoriumnya, tapi juga ada secara digital. Jadi bisa fleksibel, belajar kapan saja, di mana saja. Sementara ini bisa apa aja? Pertama, sekarang karena nggak bisa ke kelas, kita biasanya ketemu dosen melalui Vicon. Nah, di EduNext kita bisa langsung mengakses link Vicon atau pertemuan daring, bisa dari Zoom, MS Teams, maupun Google Meet. Tergantung preferensi dari dosen masing-masing. Setelah itu, kita juga bisa mengakses materi kuliah. Jadi ada video, PowerPoint, PDF, teks, atau materi-materi lain. Mungkin bisa khusus kalau untuk seni rupa, FSRD bisa citra atau gambar. Kalau untuk STEI, elektro, informatika, dan lainnya mungkin ada programming. Untuk program-program yang lain bisa beraneka ragam. Selain itu, tidak hanya melihat dan membaca, kita juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa dan dosen sementara ini melalui forum diskusi. Lalu kalau kuliah pasti ada tugasnya lah ya. Nah, kita bisa mengerjakan tugas, kuis, dan ujian, juga mendapatkan feedback dari dosen dan melihat nilainya langsung di EduNext. Kita juga bisa melihat jadwal tugas dan ujian dan melakukan absensi atau presensi. Jadi sebenarnya sudah cukup lengkap yang bisa dilakukan di EduNext secara kegiatan belajar mengajar. Nah, gimana nih caranya mengakses EduNext kalau gitu? Jangan-jangan ini adik-adik sudah ada beberapa yang mulai mencoba ini, tapi bagaimana loginnya dan lain sebagainya, atau kelas saya kok belum terlihat ya. Nah, untuk semester 1 2021-2022 ini, jadi semester ini yang mulai nanti masuk kuliah tanggal 23, ruang kuliah daring, jadi kelas-kelasnya adik-adik, mulai tersedia sejak tanggal 23 Agustus 2021. Jadi hari Senin, hari kuliah pertama. Sebelum tanggal ini, mahasiswa dapat mengakses open course berkenalan dengan EduNext di edunext.itb.ac.id. Jika ingin mengenal LMS EduNext, nanti kita pergi ke sana bersama-sama. Jadi sebenarnya adik-adik sekarang sudah bisa login, tapi mungkin kelasnya belum terlihat. Nanti kelasnya akan terlihat pagi-pagi tanggal 23 atau sore-sore tanggal 22 sudah bisa terlihat, tapi
mungkin dosennya ada yang sudah mengisinya dengan materi, ada yang belum. Jadi sudah bisa dilihat tapi baru mulai Minggu malam atau Senin pagi. Ini diperhatikan untuk yang ada kuliah Senin pagi ya adik-adik ya. Nah gimana caranya nih kita masuk? Ada dua alternatif sebenarnya. Pertama kita langsung saja pergi ke edunext.itb.ac.id. Di situ kita bisa login. Loginnya pakai apa? Pakai akun INA SSO. Akun ini yang sudah digunakan untuk login ke sistem CX atau academic.itb.ac.id. Jadi di ITB kita sudah menerapkan sistem SSO atau single sign on. Jadi adik-adik mau login ke Edunext, mau login ke CX, itu loginnya sama. Selain itu, jika mau langsung kuliah, adik-adik sebenarnya juga bisa masuk Edunext lewat CX. Jadi kita bisa mengunjungi CX di academic.itb.ac.id. Lalu kalau kita pergi ke jadwal kuliah, di situ ada tautan kecil ke Edunext untuk masuk ke kelas daring. Kalau sudah masuk login Edunext, kita bisa klik My Courses dan pilih mata kuliah yang akan diakses. Nanti ditunjukkan, di situ seharusnya Edunext sudah menyediakan ada forum untuk komunikasi terkait perkuliahan. Jadi kalau ada kesulitan mengontak dosen, juga dapat mengontak dosen melalui forum diskusi di Edunext. Dan juga dosen seharusnya untuk minggu pertama telah menyediakan tautan Vicon MS Teams. Ini sudah secara otomatis tersedia, kecuali jika dosennya nanti memberikan alternatif lain. Nah, seperti kata Pak Yusef tadi banyak call center nih kalau ada masalah ya. Jadi kita secara Edunext sendiri memiliki care center Edunext, bisa dikontak melalui WhatsApp adik-adik, jadi mudah pakai chat. Ini untuk masalah yang di dalam Edunext-nya sendiri. Jadi kalau, waduh saya nggak bisa nyerahin tugas, atau saya kok materinya ada yang tidak bisa di-download, atau saya ujian di tengah-tengah ujian tiba-tiba internet saya mati, dan seterusnya. Itu kita ke Care Center Edunext. Kalau adik-adik masalahnya tentang akun, seperti lupa password atau nggak wrong password, itu bisa melalui layanan DSTI ITB. Kalau masalahnya terkait perkuliahan, jadi apakah pengambilan mata kuliah dan lain sebagainya, SKS dan lain sebagainya, adik-adik bisa mengontak Ditdik. Sedangkan kalau masalahnya berhubungan lebih kepada kemahasiswaan ya, kehidupan bermahasiswa, adik-adik bisa minta bantuan ke layanan Ditmawa ITB. Jadi jangan khawatir, kuliah di ITB ini banyak yang bisa membantu adik-adik. Nah, daripada lama-lama nih, ayo kita lihat langsung saja cara kerjanya. Ini ada video tutorial singkat yang nanti juga bisa diakses lagi di YouTube. Selamat datang di tutorial Edunext untuk mahasiswa. Di video ini, kita akan melihat sekilas bagaimana cara menggunakan Edunext untuk kegiatan perkuliahan di ITB. Pertama-tama, bagaimana cara masuk ke Edunext? Buka browser, sebaiknya gunakan Microsoft Edge atau Google Chrome, dan ketik URL edunext.itb.ac.id. Kita akan dibawa ke landing page seperti ini. Di sebelah kanan atas, klik Sign In, pilih SSO Login, dan masukkan username dan password akun INA SSO, yaitu akun yang sama yang digunakan untuk login ke dalam sistem SIX. Klik Login. Setelah login, kita akan dibawa masuk ke halaman dashboard Edunext. Di sebelah kiri, terdapat navigation panel utama, di mana kita dapat melihat beberapa hal, seperti homepage, daftar kelas di My Courses, apa yang harus dilakukan, yaitu tugas dan exam di to-do list, video conference, daftar tugas atau assignment, daftar kuis dan ujian atau exam, discussion, dan absensi atau presence. Di panel tengah atas terdapat open course, yaitu kelas yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademis ITB. Contohnya kelas berkenalan dengan Edunext.
Di sebelah panel tengah bawah, terdapat seluruh mata kuliah yang sedang kita ambil. Kita dapat juga mencari mata kuliah di search bar ini. Sekarang, mari kita coba masuk salah satu mata kuliah. Di sini adalah pengenalan komputasi. Saya klik. Di layar ini, kita bisa melihat informasi introduksi tentang kuliah yang diberikan oleh dosen. Dari pertemuan pertama sampai keterangan singkat lainnya. Kita juga dapat melihat nama dosen pengampu. Yuk, sekarang kita masuk. Klik Open Course. Ini adalah tampilan utama mata kuliah di EduNext. Mata kuliah di EduNext diatur menjadi modul-modul yang dapat dilihat di panel daftar isi di kiri. Di sini kita bisa melihat modul 1 adalah introduksi, modul 2 adalah impact of computing, dan seterusnya. Modul yang dapat diakses akan bertanda hijau, yaitu aktif. Terkadang akan ada beberapa modul yang bertanda abu-abu atau inaktif. Artinya, belum dapat kita akses untuk saat ini. Untuk mengakses suatu modul, klik modul yang diinginkan di daftar isi. Saya akan masuk ke modul 1, introduksi. Biasanya, dosen akan menyediakan tautan video conference di setiap modul. Di sini ada pertemuan minggu 1 memakai Zoom. Untuk masuk, kita tinggal klik Join Conference. Di dalam setiap modul, dosen akan memberikan berbagai macam materi kuliah dari berbagai media. Di sini kita dapat melihat introduksi berbentuk PPT. File PPT dapat langsung dilihat dan dinavigasi di dalam EduNext. Namun kita juga dapat mendownload kopi dari file tersebut untuk dipelajari kemudian. Selain itu, kita juga dapat melihat video secara langsung di EduNext. Video dapat langsung di-play atau kita juga dapat pergi ke YouTube. Pengenalan komputasi. Selain mengakses materi, kita juga dapat berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa maupun dosen melalui forum diskusi. Di sini dapat kita lihat forum diskusi minggu 1. Saya klik, maka terlihat perintah untuk diskusi. Di sini memperkenalkan diri. Saya tulis, salam, saya Alia. Saya add comment. Setelah itu, kita juga dapat mengerjakan tugas maupun kuis atau ujian langsung di EduNext. Mari kita lihat, untuk minggu 2, selain materi, terdapat PR. PR 1 adalah dampak teknologi, refleksi dari fiksi populer. Di sini kita dapat membaca soal dari tugas tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan melalui text box atau dengan mengupload suatu file. Kita coba upload file. Di sini saya dapat memilih file tugas yang telah saya kerjakan. Saya upload, lalu saya tulis terlampir tugas saya. Saya submit. Nah, jika kita sudah submit, ini artinya tugas kita berupa draft. Belum selesai, masih bisa kita edit. Jika kita sudah selesai, maka kita akan klik send. Yes. Terakhir, mari kita mencoba mengerjakan kuis. Di sini, kita melihat ada kuis 1 di modul 3. Kita klik. Kita bisa melihat tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi dari kuis. Tapi di mana kuisnya? Untuk mengaksesnya, kita pergi ke navigasi panel sebelah kiri. Ada exams. Saya klik. Di sini kita bisa melihat daftar kuis atau ujian yang dapat kita laksanakan. Saya klik Start Exam. Kita diminta berjanji. Tentunya kita tidak akan curang ya. Saya janji. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 pertanyaan di kuis. Lalu waktunya ada 15 menit. Sekarang tinggal 14 menit lebih sedikit. Saya pergi ke next question. Di sini ada pertanyaan Windows, Linux, dan Mac adalah contoh dari, saya jawab.
Nah, di sini adalah soal isian. Untuk soal jenis seperti ini, jangan lupa klik send answer. Lalu saya pergi ke pertanyaan selanjutnya. Saya jawab, ternyata tertinggal 1. Nomor 1 belum saya kerjakan, warnanya masih putih. Saya pergi ke nomor 1. Di sini saya jawab, saya periksa satu-satu. Jawabannya sudah benar, lalu saya selesaikan ujiannya. Yes. Nah, saya bisa melihat nilai saya secara langsung. Dapat 100, hore. Demikian kita sudah mengenal sedikit tentang EduNext. Bagaimana jika kita menemui masalah dalam pembelajaran di EduNext? Jangan khawatir, ada sejumlah care center yang siap membantu sesuai kebutuhan. Jika masalahnya dalam penggunaan EduNext-nya sendiri, seperti waktu menyerahkan tugas atau mengakses materi, hubungi call center EduNext. Kalau masalahnya terkait akun, seperti lupa password, maka hubungi DSTI. Jika menemui masalah terkait perkuliahan, bisa mengontak Ditdik. Terakhir, jika masalahnya terkait dengan kemahasiswaan, maka Ditmawa adalah tempat yang tepat untuk dikontak. Terima kasih dan selamat belajar! Oke, terima kasih. Nah, kita sudah berkenalan sedikit dengan EduNext ya. Ini mohon maaf, Ibu tadi dikoreksi. Mohon maaf sekali, adik-adik belum bisa login ke EduNext. Karena akun adik-adik yang terkait dengan kuliah adik-adik baru keluar setelah DPK, yaitu dokumen untuk kuliahnya apa, dosennya siapa, lalu mahasiswanya siapa, itu baru keluar hari Jumat setelah perwalian. Jadi adik-adik baru bisa login nanti Minggu sore atau Senin pagi. Sekarang Ibu hantarkan ke kelas yang sudah disiapkan tanpa bisa login dulu ya. Jadi sekali lagi Ibu mengulangi, adik-adik mohon maaf belum bisa login nih karena belum masuk ke sistem EduNext. Sebagai mahasiswa baru masuk di hari H-1 sebelum perkuliahan. Oke. Tapi kita masih bisa melihat-lihat sedikit kok EduNext ya, sambil nanti ada survei sedikit untuk ngabsen. Oke, Ibu izin share screen lagi ya. Nah, Ibu sekarang ada di Chrome nih. Ibu akan mengetik edunext.itb.ac.id. Akan masuk ke landing page seperti ini. Jika Ibu akan sign in, nanti adik-adik juga bisa sign in seperti ini. Lalu dengan SSO login, terus masuk ke sini. Tapi sekarang kalau belum bisa sign in, kita tetap masih bisa mengakses sedikit materi yang ada di EduNext. Ibu sign out lagi ya. Nah, di sini ada yuk berkenalan dengan EduNext. Nah, ini adalah public course yang bisa diakses tanpa login. Nah, ini ada link juga untuk acara hari ini ya. Nanti kalau sudah selesai, ini akan diganti dengan link YouTube. Jadi jika ada yang ingin mengulang, ini bisa melihat lagi link YouTube-nya di sini. Nah, ini ada arahan juga bagaimana masuk dan menggunakan EduNext untuk semester 1 2021-2022. Jika saya klik, ini ada infografis yang bisa dicermati oleh adik-adik. Nah, sekarang kita berkenalan dengan EduNext ya. Adik-adik semua bisa mengklik ke sini. Pelajari selengkapnya. Nah, di sini adik-adik bisa mulai melihat contoh nih, kelas di EduNext itu seperti apa sih? Dan nanti jika mengalami kesulitan, sebelum mengontak helpdesk, bisa melihat di sini. Di sini ada EduNext Quick Start. Jadi ada video pengenalan yang tadi di modul sebelah kiri ya, adik-adik klik. Di sini ada video perkenalan, bisa disetel lagi. Lalu juga ada FAQ EduNext. Seperti misalnya, browser apa yang sebaiknya digunakan? Disarankan Google Chrome atau Microsoft Edge. Kalau saya lupa password gimana nih? Kalau lupa password ada prosedurnya, bisa klik lupa password, atau kalau misalnya nggak bisa, kita masih bisa mengontak DSTI.
Kalau mau sit-in, tadi ada pertanyaan juga, jika mau sit-in di suatu kelas, walaupun kalau TPB mungkin jangan sit-in dulu ya. Nah, di sini kalau mau sit-in bisa minta pada dosen mata kuliah yang dimaksud. Nanti adik-adik akan diberikan kode oleh dosennya, artinya sudah boleh masuk dan bisa mendaftar sendiri ke kelas tersebut. Ada juga FAQ tentang tugas dan ujian, gimana caranya menyerahkan, file apa saja yang bisa diserahkan, terus gimana kalau terlambat, gimana kalau putus waktu ujian, dan lain sebagainya. FAQ ini nanti akan selalu diupdate oleh tim kita dari Ditbangdik sesuai masalah yang ditemui, karena ini baru semester pertama kita full menggunakan Edunex. Selain itu, kalau yang suka membaca, ada PDF-nya juga, panduan menggunakan Edunex ya. Jadi ada cara login, mengakses materi kuliah, serta tugas dan ujian. Nah, ini seperti kita tunjukkan tadi, PDF-nya bisa di-download. Nah, materi untuk hari ini juga tersedia di modul 4 ini. Jadi PPT Ibu tadi ada. Nanti PPT Pak Yusef juga akan ada. Nah, untuk hari ini kita percobaan dulu nih. Ini Ibu mohon maaf. Untuk hari ini, Q&A di MS Teams-nya belum bisa diaktifkan. Tapi adik-adik bisa mengajukan pertanyaan melalui YouTube ya. Jadi nanti Ibu setelah ini akan menjawab pertanyaan melalui YouTube. Nah, di sini contoh kuisnya bisa terlihat. Di sini adik-adik bisa mengisi nih. Nama, NIM, lalu pertanyaan. Tadi mendengarkan nggak nih, kapan mahasiswa bisa mulai melihat mata kuliah Edunex? Ayo jawabannya yang mana? Yang ini ya. Lalu gimana caranya masuk Edunex? Bisa melalui tautan di SIX atau langsung login dengan INA SSO. Serta bisa apa saja yang bisa dilakukan di Edunex. Melihat materi kuliah, bisa. Melaksanakan kuis, juga bisa. Menyerahkan tugas, oke. Nonton video, super. Akses Vcon, bisa juga. Jadi semua jawaban benar. Lalu nanti adik-adik tinggal submit. Nah, sudah selesai. Jadi ini sudah mulai nih mencoba bagaimana ya caranya kita kuis atau survei di Edunex, adik-adik. Oke, Ibu keluar lagi Edunex. Nah, ini di sini kita bisa melihat juga ada sekapur sirih tentang Edunex, serta jika mau pergi ke call center, ini adik-adik tinggal klik saja di atas, ada nomornya, akan tersambung ke WhatsApp web, atau bisa juga nomornya langsung dimasukkan ke ponsel adik-adik masing-masing. Nah, Ibu sudah nih mengenalkan sedikit tentang Edunex. Sekarang kita coba jika ada pertanyaan dari adik-adik. Ibu akan lihat nih listnya satu-satu. Ada pertanyaan dari adik Gilang Bagaskara. Edunex ini berlaku untuk semua program ya Bu, sarjana, master, dan doktor. Secara keseluruhan betul, walaupun sekarang utamanya untuk program sarjana, tapi master dan doktor pun kelasnya dibuka di situ. Jadi bisa dipakai untuk semua program. Bahkan untuk program-program non-reguler. Contohnya saat ini Edunex juga sedang dipakai untuk International Virtual Course di ITB. Jadi ini yang ikut ada mahasiswa ITB, ada mahasiswa non-ITB di Indonesia, ada mahasiswa luar negeri, dan juga bahkan ada yang sudah bekerja jadi profesional. Jadi ITB ini tidak hanya mengajar di dalam ITB saja, tapi kita juga menyediakan pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia, malahan dunia. Kata Kak Kalista, Ibu, saya mau nanya nih, apa Edunex ini hanya bekerja di web atau bisa di-download ke perangkat sendiri? Saat ini memang baru bisa dibuka di web. Tapi yang sedang disiapkan, kita ingatkan lagi ya, Edunex ini masih baru, masih bayi. Kalau adik-adik punya adik, itu barangkali masih jalan juga belum bisa, masih merangkak ya.
Jadi ini yang sedang disiapkan adalah juga mobile app-nya. Nanti kalau sudah ada mobile app-nya, ada sambungannya juga ke virtual lab dan macam-macam. Semoga semester depan ini adik-adik bisa langsung mengakses seluruh pembelajaran, tidak hanya di laptop, tapi juga di HP. Nah, oke. Terus ada sit-in itu apa? Oh ya, mohon maaf ya, ini kan banyak dari SMA. Nah, kalau kita sudah kuliah, tapi belum disarankan untuk TPB, ini nanti kalau kita tertarik satu mata kuliah, tapi belum yakin nih mau ngambil atau enggak, kan bisa milih ya mata kuliah, itu kita bisa sit-in dulu. Nanti kalau memutuskan, asik nih mata kuliahnya, kita bisa mengambil waktu perubahan rencana studi. Jadi kita kemarin adik-adik sudah mengisi form rencana studi di sebelum awal semester. Nanti biasanya 2 atau 3 minggu setelah perkuliahan itu ada kemungkinan perubahan rencana studi. Jadi kalau mau berubah pikiran, merubah nih saya mau ngambil apa. Tapi kalau TPB sifatnya masih paket. Oke. Buat download PDF-nya tetap harus login ya, Bu. Untuk yang di kelas sehari-hari iya, tapi kalau yang untuk berkenalan dengan EduNext seharusnya adik-adik bisa download PDF-nya atau minimal bisa melihatnya langsung di situ. Nah, ini lalu ada yang belum ada versi mobile. Jadi bagaimana bagi mahasiswa yang belum mempunyai laptop? Nah, kalau adik-adik memiliki browser di HP-nya, itu sebenarnya juga sudah bisa diakses melalui browser. Jadi di browsernya apakah internet atau Safari atau apapun di HP-nya bisa mengakses EduNext ITB AC-ID. Mungkin tampilannya belum super ideal, tapi bisa minimal untuk mengakses link dan mendownload filenya. Spesifikasi device yang dapat digunakan untuk mengakses EduNext. Nah, device-nya sendiri tidak ada spesifikasi tertentu, tapi kalau browser dianjurkan Microsoft Edge atau Google Chrome. Yang lain sebenarnya juga bisa, tapi kadang-kadang tampilannya agak ada yang error-error sedikit. Lalu untuk EduNext apa perlu menggunakan VPN ITB? Tidak perlu. Ibu juga sekarang nggak pakai VPN. Untuk kedepannya apakah menggunakan Microsoft Teams atau EduNext? Nah, antara Microsoft Teams dan EduNext ini fungsinya komplement. Jadi kalau EduNext ini fungsinya sebagai katakanlah landing page rumahnya pembelajaran. Jadi materi disimpan di situ, mungkin berinteraksi di situ. Tapi MS Teams itu seperti Zoom biasanya dipakainya. Jadi bisa dipakai untuk wahana VCon, karena memang EduNext ini tidak membuat wahana video conference sendiri. Kita menggunakan yang sudah ada. Apakah EduNext tersedia untuk kelas tutorial atau praktikum atau kelas kuliah saja? Untuk semuanya, adik-adik ya. Jadi nanti ada yang kalau misalnya kelas besar, ada kelas besarnya, lalu ada kelas-kelas kecil-kecilnya untuk tutorialnya. Izin bertanya lagi, kalau soal isian di EduNext itu jawabannya harus sama persis atau beda kalimat, kapital atau typo. Nah, ini tergantung jenis pertanyaannya ya adik-adik ya. Karena dosen bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya essay, artinya adik-adik bisa mengisi sesukanya begitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya exact answer, artinya jawabannya harus persis. Kalau kapital atau tidak kapital itu tidak dipedulikan. Tapi kalau misalnya koma, titik, tambah dan lain sebagainya itu dipedulikan. Tapi biasanya itu hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang jawabannya hanya 1 atau 2 kata. Sistem ujian di EduNext apa bisa mundur soal? Nah, tadi kan di demonya Ibu udah tunjukin ya mundur soal. Tadi Ibu nomor 2, nomor 3, terus balik lagi nomor 1. Jadi kita bisa mundur soal defaultnya, tapi dosen juga bisa mundur soal. Jadi nanti di setting ujiannya akan terlihat apakah can go back atau tidak. Kalau can go back, artinya kita bisa bolak-balik, nomor 7 juga bisa balik lagi ke nomor 1. Tapi kalau misalnya di set tidak bisa go back, cannot go back,
maka memang tidak bisa. Oke. EduNext sendiri ada rencana dimasukkan dalam web yang bisa diakses dengan kuota belajar. Sebentar, kalau yang untuk ini Ibu jawabannya kurang pasti. Nanti akan diberikan informasi lagi ya, apakah bisa dimasukkan untuk kuota belajar. Untuk mengakses EduNext, apakah harus menggunakan layar dengan ukuran tertentu? Sebenarnya tidak, tapi mungkin kalau tampilannya di mobile, HP, itu mungkin agak kadang-kadang kurang optimal. Jadi itu yang sedang kita usahakan secepatnya sekarang. Wah, ini udah ada yang nanya nih, belum mulai kuliah sudah mau ujian. Ibu, bagaimana nanti metode pengawasan dari dosen ketika ujian di EduNext? Jawabannya tergantung masing-masing dosen. Tentunya kita sebagai mahasiswa sudah berjanji kan ya kemarin akan melaksanakan kode etik mahasiswa ya. Jadi kita sudah janji akan jujur kalau ujian, berperilaku baik, sesuai moral dan etika, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sistem penjagaan pertama adalah itu, diri sendiri sama yang ada yang melihat di atas. Nah, selain itu, dosen juga memiliki taktik-taktik lain ya. Ada yang akan meminta diawasi melalui cam, ada yang memiliki random soal yang banyak sekali. Tapi sebenarnya sekali lagi Ibu tekankan, sistem penjagaan tetap ada di diri kita masing-masing. Karena sepintar apapun sistem gitu ya, kalau kita ngelihat film-film yang maling-maling itu, kalau ada maling ya ada aja begitu. Tapi kan kita mahasiswa ITB, kita maunya jujur dengan integritas yang tinggi. Untuk tapi jika misalnya nih Mas sama adik-adik ya lagi ujian tiba-tiba internetnya putus, bagaimana? Nah itu bisa mengabari dosennya sambil juga mengabari helpdesk kita, itu akan dibantu. Setelah melihat video sama PPT di EduNext, itu bisa dibuka lagi. Adik-adik mau buka 10 kali, 100 kali juga boleh. Bisa dibuka lagi dan di-download lagi. Kalau sudah mengirim tugas tapi ada kesalahan, apa bisa di-unsubmit? Nah, karena itu tadi dijelaskan ada fitur submit dan send. Jadi, jika pertama submit, itu masih bisa diedit. Tapi, kalau sudah difinalisasi, terakhir send, itu tidak bisa di-unsend. Tapi kalau memang kesalahan, adik-adik di bawah kolom tugas nanti bisa melihat, itu bisa mengontak dosennya. Jadi bisa, Bu, saya salah submit, bisa tolong dibuka lagi. Itu dosen bisa membuka secara manual. Jadi bisa request change, nanti adik-adik bisa menyerahkan lagi. Ini sama kalau yang tugas-tugas yang suka direvisi. Jadi mungkin nanti kalau yang Fakultas Seni Rupa dan Desain atau SAPPK, itu tugas sering direvisi. Jadi mungkin nanti dosen akan meminta revisi tugas, itu juga bisa melalui EduNext. Apakah boleh sit-in di matkul di luar mata kuliah yang kita pilih tanpa izin terlebih dahulu? Nggak boleh. Kalaupun kita lagi luring, itu juga biasanya tidak boleh ya adik-adik. Kalau sit-in itu biasanya minta izin ke dosennya. Jadi dosennya tahu kalau ada mahasiswa ekstra, keinginannya apa, dan bisa difasilitasi dengan baik. Jadi itu sebenarnya untuk adik-adik sendiri. Apa perbedaan EduNext dengan mahasiswa program IUP? EduNext berlaku sama buat seluruh mahasiswa di ITB. Tidak ada pembeda-bedaan. Saat mengakses video atau bahan ajar di EduNext, apakah ada masa kadaluarsa data? Defaultnya tidak ada, kecuali jika dosen menetapkan materi baru harus bisa diakses dari tanggal segini sampai tanggal segini. Kalau default di EduNext-nya tidak ada masa kadaluarsa, tapi dosen jika mau karena satu dan lain hal bisa mengeset ini. Tadi ada yang nanya, kalau kuis kita putus bagaimana? Itu masih bisa nyambung lagi. Jadi kalau kita putus internetnya, kuis, lalu kita mendapatkan lagi koneksi, itu masih bisa nyambung lagi selama waktu uji.
ujian belum habis ya adik-adik, karena dosen akan mengeset waktu ujiannya. Kalau misalnya memang lama putusnya, lebih baik mengontak call center dan juga mengontak dosen untuk ujian susulan. Nah, ini ada yang menanyakan untuk mahasiswa pasca sarjana matrikulasi itu bagaimana? Mungkin nanti bisa ditanyakan di bagiannya. Jadi di bagian program pasca sarjana matrikulasi, yang ditanyakan juga kurang jelas apanya yang bagaimana. Yang jelas kalau punya akun SSO dan mengambil mata kuliah, maka nanti tanggal 23 akan bisa memasuki EduNext sesuai dengan mata kuliah yang didaftarkannya ya. Oke. Untuk pretest besok itu kita tidak menggunakan EduNext ya. Mohon verifikasi mungkin dari Pak Yayan atau Pak Fikri untuk pretest besok tidak memakai EduNext ya. Sementara ini sepengetahuan saya tidak memakai EduNext. Adik-adik sudah diberikan link. Link itu nanti akan pergi ke tes yang seharusnya. Berapa lamakah session pada EduNext? Secara default, adik-adik tidak akan terlogout. Jadi kalau memakai komputernya berbagi dengan orang lain, praktik baiknya, best practice-nya adalah melogout jika sudah selesai. Apalagi jika share sama mahasiswa ITB lagi. Kalau enggak nanti adik-adik bisa mengerjakan tugasnya temannya, begitu ya. Jadi secara default ini tidak di logout, kecuali kita reset cache-nya. Jika mahasiswa sudah memiliki perangkat Microsoft 365 yang juga tersedia fitur assignment, kuis, dan beberapa fitur lainnya, apakah EduNext dan Microsoft 365 akan bekerja secara sinkron? Nah, ini untuk sekarang belum. Jadi, jika dosennya menggunakan Microsoft Teams, itu mungkin yang terkait dengan Microsoft 365, bisa di-linkkan ke EduNext, tapi secara default belum. Jadi, kalau dosen mau bisa melinkkan misalnya ujian di MS Forms ke EduNext. Tapi itu adalah pilihan dari dosen. Apabila di kelas dosen mengupload tugas atau materi, apakah nanti bisa muncul notifikasi pada device? Nah, untuk sekarang karena sifatnya di web, notifikasi ini hanya akan muncul di web. Jadi, Ibu coba contoh masuk ya, adik-adik. Ibu share screen. Ibu sign in. Ini akun Ibu sendiri. Nah, di web ini di sini ada tanda bell. Nah, tanda bell ini adalah notifikasi. Selain itu, kita bisa melihat to-do list kita. Jadi misalnya ada video conference, jadwal video conference dari semua kelas Ibu. Lalu ada to-do list Ibu, ini biasanya tugas sama ujian. Dan ada agenda Ibu. Bisa juga dilihat di sini. Jadi misalnya daftar assignment yang sudah Ibu buat. Nah, ini nanti adik-adik di EduNext juga bisa melihat kalau sudah jalan semester, daftar assignment dan daftar ujian ini akan banyak. Jadi adik-adik bisa mengatur waktu karena bisa melihat, oh ini deadline-nya tanggal 19, ini deadline-nya tanggal 22, dan seterusnya. Jadi dibuatkan agenda di EduNext. Adik-adik bisa mengatur waktu, saya ngerjain tugas yang ini sekarang, nanti tugas yang berikutnya besok, nanti weekend saya nyicil nih tugas untuk yang tugas-tugas besar. Misalnya seperti itu. Jadi di assignment kita bisa melihat daftar tugas, di Vicon kita bisa melihat daftar Vicon, dan di exam kita bisa melihat daftar ujian yang bisa dilakukan. Oke, lalu jika sedang ujian, lalu kehabisan waktu atau koneksi terputus di menit akhir, jawaban yang sudah dimasukkan sudah difinalisasi, maka otomatis akan tersimpan. Jadi kalau misalnya ada 20 soal, baru mengerjakan 15, maka yang terakhir dikerjakan
yang tandanya di kiri sudah hijau di nomornya, itu akan tersimpan semuanya. Jadi misalnya ya baru 15 dari 20, ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Tapi jika memang terputus di luar, sangat di tengah-tengah, sangat dianjurkan mengontak dosen dan care center kita ya. Soal exam bisa diunduh di EduNext. Biasanya kalau kuis soalnya tidak bisa di-download ya. Jadi apa? Karena itu kan nanti rahasia soalnya untuk adik-adik aja. Kecuali jika examnya dalam bentuk tugas dan memang diperbolehkan di-download oleh dosennya. Jadi ini settingannya juga sebenarnya tergantung dosennya. Apakah soalnya misalnya dalam bentuk PDF yang bisa di-download, atau langsung kalau di exam yang pilihan berganda dan lain sebagainya tidak bisa di-download. Apakah selesai ujian atau kuis, kunci jawabannya bisa diakses? Nah, ini sekali lagi tergantung dosennya. Dosen memiliki pilihan bisa memberikan kunci jawaban dan pembahasan atau tidak memberikan kunci jawaban dan pembahasan. Jadi ini adalah pilihan dari dosennya sendiri. Oke. Wah, banyak juga nih pertanyaannya. Tidak terasa Ibu sudah menjawab cukup banyak. Oke. Ini Kak Darmi ada pertanyaan lagi tidak nih? Atau sudah habis pertanyaannya? Ada yang terlewat? Kalau ada yang terlewat, monggo mohon diberikan di chat Kak Darmi dan Kak Arvin tadi ya, yang membantu Ibu untuk pertanyaan. Ini buku dua yang ini, Pak. Oke. Jika sudah kuliah offline, apakah proses pembelajaran tetap memakai EduNext? Pertanyaannya bagus sekali adik ini ya, adik Irsan. Nah, jawabannya masih, tapi mungkin tidak seluruhnya. Jadi misalnya sekarang kan ada fitur Vicon nih. Kemungkinan kalau kita sudah ada di kelas, Viconnya jadi tidak sepenuhnya lagi. Mungkin masih ada sedikit Vicon, misalnya ada Vicon untuk tutorial, atau Vicon untuk tambahan, atau Vicon jika ada pembicara atau dosen tamu dari luar. Itu mungkin masih terjadi, tapi pembelajaran nanti balik di kelas. Tapi ada beberapa hal yang mungkin akan tetap di EduNext, tergantung perancangan dosennya. Karena sebelum pandemi pun, kita sebenarnya sudah mulai kan pembelajaran digital. Sekarang adik-adik dulu waktu SMA mungkin kalau ada PR atau tugas langsung nih cari ke Profesor Google atau Profesor Wikipedia kan. Jadi itu sebenarnya juga sudah pembelajaran daring adik-adik ya. Bisa juga melihat ke dokter YouTube nih, cari materi yang sesuai dan mudah dicerna. Nah, ya, kita sama dengan EduNext ini kita sudah suatu keniscayaan. Kita pasti pembelajaran ini pergi ke digital minimal sebagian. Dan di sini ini namanya pembelajaran bauran. Bauran itu bercampur ya adik-adik ya. Artinya kita membaurkan antara berbagai macam modalitas. Modalitas di luar jaringan atau luring dan modalitas di dalam jaringan atau daring atau online. Nah, masing-masing luring dan daring ini memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Kalau pembelajaran di kelas tentunya enak, Ibu juga senang. Ibu bisa melihat wajah adik-adik, bisa melihat kalau aduh mukanya kayaknya nggak ngerti, atau mukanya agak ngantuk, atau mukanya semangat, sehingga Ibu bisa menyesuaikan pengajarannya. Jadi biasanya pengajaran luar jaringan di kelas face-to-face itu baik untuk interaksi dan juga pembelajaran eksperimental yang sifatnya kita melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu bersama-sama. Tapi pembelajaran daring juga bisa ada kelebihannya. Jadi misalnya di pembelajaran daring itu interaksi tetap bisa. Sekarang misalnya kita bisa mengerjakan tugas bersama-sama di Google Docs. Nanti tercatat, oh bagian ini yang menulis Irsan, bagian ini yang menulis Afri, dan seterusnya. Bisa juga kita melakukan percobaan melalui virtual lab. Jadi yang biasanya tidak, kalau disimulasikan alatnya banyak gitu ya. Tapi kalau di fisik alatnya banyak, tapi disimulasikan, wah kita bisa mencoba berbagai macam kasus. Selain itu, kalau misalnya kita ada dosen tamu dari luar, juga bisa diakses dari luar. Menyerahkan tugas misalnya, kalau di zaman kita luring full, kalau menyerahkan tugas, anak-anak harus pergi ke tata usaha
di print dulu, di hektar sesuai format, lalu diserahkan ke tata usaha. Sekarang kalau kita pakai pembelajaran daring, bisa nih tinggal satu klik. Nggak pakai ngeprint, nggak pakai apa-apa, di rumah masih pakai daster, pakai piyama juga bisa klik, saya submit tugas. Ujian juga bisa sambil di rumah gitu. Nah, jadi ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jadi setelah pandemi, kalau kita nanti sudah pulih lagi, sebagian pembelajaran tentunya akan kembali ke kampus. Kita semua ingin balik nih melihat kampus, jalan-jalan merasakan hijaunya ITB dan lain sebagainya, ketemu teman-teman dan seterusnya. Tapi sebagian pembelajaran akan tetap di EduNext. Kita masih bisa, dosen sudah memberikan kuliah misalnya, PPT-nya atau video rekamannya bisa dilihat lagi nih, rekamannya di EduNext. Kalau tadi lupa, aduh Bu Alia tadi ngajar apa ya, saya lupa bagian sini. Bisa di-search lagi di videonya. Atau menyerahkan tugas juga bisa di EduNext. Mengerjakan ujian bisa di EduNext. Kalau mau ngontak dosen, nggak harus ke kantornya dosen, nungguin dosen lama banget di depan pintu tata usaha dosennya gitu ya. Tapi tanya aja langsung di forum diskusi nih ke dosennya. Jadi banyak hal yang bisa dimudahkan dengan pembelajaran online. Oke, lalu apa ini? Wah, terlibat banyak nih Ibu. Jika ujian kehabisan waktu, ini udah, soal exam bisa diunduh, kunci jawaban bisa diakses. Ini apakah call center bisa 24 jam? Nah, resminya call center ini di jam kantor ya adik-adik, karena penjawab call centernya pun harus tidur, makan, dan beristirahat. Tapi biasanya jika keadaan mendesak, ada juga yang bisa dijawab dalam luar jam kantor. Tapi resminya call center ini adalah di jam kantor. Apakah materi kuliah di EduNext sudah tersinkron sama jadwal kuliah kita di SIX? Nah, materi kuliah di EduNext nanti akan tersinkron sih dengan SIX sesuai pengaturan dosennya. Nanti dosen bisa mengatur misalnya apakah materi dari minggu 1 sampai 15 itu sudah bisa diakses semua sekaligus di minggu pertama, atau dosen akan memberikan materi per minggu. Ini sesuai pengaturan dosennya. Oke. Ini student center learning, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Tadinya saya bilang sudah habis, tapi ini pertanyaannya bagus sekali. Apakah tidak bisa pakai student center learning? Maksudnya tidak akan ada tugas mahasiswa untuk presentasi. Ada banget, Mas. Jadi di EduNext ini memang tadi yang diperlihatkan fiturnya lebih ke kuis gitu ya ujiannya. Tapi sebenarnya sangat bisa difasilitasi, misalnya tugas besar dengan presentasi atau kerjasama. Jadi nanti misalnya kalau presentasi, kalian akan diminta upload PPT-nya atau videonya di assignment, di tugas. Itu bisa dilakukan. Lalu untuk presentasi, jika presentasinya sinkron langsung, bisa dilakukan melalui video conference. Jadi tetap difasilitasi di EduNext. Selain itu, salah satu fitur yang sedang dikembangkan adalah fitur kerja kelompok. Jadi nanti adik-adik bisa menyerahkan tugas kelompok di EduNext dan juga bisa melakukan yang namanya nanti peer assessment dan self-assessment. Jadi kita belajar tidak hanya dinilai oleh dosen, tapi juga belajar, mungkin menilai bukan kata yang tepat ya, tapi mengakses kerjaan teman-teman ini seperti apa sih. Karena kita belajar, ini sedikit ya, kalau kita hanya mendengar saja, itu barangkali 5-10% nih yang teringat. Kita mendengar dan melihat, itu bertambah yang terserap masuk di otak. Kita mendengar, melihat, sambil melakukan. Apakah itu menulis, atau mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, itu bertambah lagi. Tapi paling tinggi, paling kita bisa menyerap pengetahuan atau skill dengan baik itu, jika sesudah itu kita juga mengajarkan ke seseorang. Jadi kita bisa mengevaluasi dan menceritakannya ke orang lain, mengkomunikasikannya. Jadi nanti ini merupakan salah satu elemen penting yang akan masuk ke EduNext. Mungkin terakhir, apa bisa crash kalau padat? Untuk itu kita sudah menyiapkan bahwa tes
simulasinya sudah bisa digunakan oleh seluruh, bahkan beberapa kali lipat dari mahasiswa ITB sekaligus. Namun tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Kalau misalnya ada masalah network atau masalah lain di infrastruktur ITB atau infrastruktur internet Indonesia, ya ini tentu saja mungkin terjadi, tapi kita selalu siap standby untuk memperbaiki secepatnya. Oke, sepertinya tidak banyak pertanyaan lain, tidak ada pertanyaan lain. Ibu mau sekali lagi share saja untuk jangan lupa bahwa jika ada masalah, kita selalu ada care center. Ini bisa diakses nomornya di edunext.itb.ac.id, atau adik-adik juga bisa screen cap ini biar nggak lupa, bingung nanti nyarinya. Jadi kita selalu siap membantu. Sekali lagi kita segenap dari tim Dikbangdik nih. Di sini yang kelihatan hanya saya dan Pak Yusef, tapi di belakang layar ada 10 orang yang membantu support-support, dan kita tim untuk mahasiswa 6.000, dosen 1.500, sebenarnya kita timnya hanya 20 orang, dan kita akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membuat pengalaman pembelajaran dan kehidupan adik-adik di ITB ini selama beberapa tahun. Mungkin kalau yang master 2 tahun, kalau yang sarjana 4 tahun, kalau yang doktoral juga sekitar 3-4 tahun, membuat pengalaman di ITB ini selancar mungkin, sehingga pembelajarannya bisa efektif, efisien, mencapai capaian pembelajaran, tapi juga paling penting, menyenangkan dan bermanfaat. Oke, untuk itu sekarang Ibu akan tutup. Sekali lagi mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Jangan lupa ada care center, ini nomornya bermacam-macam. Terima kasih atas perhatiannya, pagi-pagi sudah bangun, mau menonton kita di sini. Jika nanti ada yang lupa, bisa dilihat di YouTube, link yang ada di Edunext atau di YouTube Ditmawa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum.